Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rihadatul Aisyah Firlian dari kelas 07 TPLE 005. Siang hari ini saya akan mempresentasikan tentang bisnis plan Ombe Coffee, rencana usaha coffee shop untuk pasar milenial dan profesional muda. Data perusahaan yang sedang saya kerjakan yaitu perusahaan Ombe Coffee, bidang usahanya cafe kopi atau usaha di bidang F&B, jenis produknya ada minuman kopi, snack, dan makanan berat. Kemudian table of content untuk siang hari ini ada statement, hipotesis, objektivitas, metodologi, analisis, dan conclusion. Statement pertama, konsep usaha dan pembahasan singkat, yaitu Ombe Coffee adalah coffee shop dengan konsep urban minimalis yang menyasar kalangan muda serta profesional di kota besar. Mengusung slogan Coffee for Everyone, kami berkomitmen untuk menyajikan kopi berkualitas dengan harga terjangkau. Tujuan dan manfaatnya dibuat Ombe Coffee yaitu menjadikan tempat kopi berkualitas yang nyaman bagi mahasiswa, pekerja, dan komunitas untuk bersosialisasi dan bekerja. Bisnis ini memberikan manfaat yaitu menciptakan peluang kerja bagi masyarakat lokal serta meningkatkan perekonomian melalui kerjasama dengan petani kopi Indonesia. Strategi pemasarannya berbasis media sosial, event komunitas yang diharapkan memperkuat branding dan keterlibatan pelanggan sehingga bisnis ini mampu mencapai titik impas BEP dalam waktu 6 bulan. Kemudian konsep usahanya, coffee shop ini menawarkan produk berupa beberapa jenis minuman, kopi, dan snack, tetapi juga menghadirkan ruang interaksi yang cocok bagi mahasiswa, pekerja, dan komunitas kreatif untuk berkumpul dan beraktivitas. Dengan desain interior yang sederhana namun estetik, Ombe Coffee ingin menciptakan pengalaman ngopi yang unik serta menyenangkan. Kemudian lanjut ke bagian 2, hipotetis, yaitu aspek pasaran dan pembahasan. Aspek pasarnya, segmentasi pasarnya, Ombe Coffee menargetkan beberapa segmen pelanggan, terutama mahasiswa, pekerja kantoran atau freelance, komunitas kreatif, dan pecinta kopi. Target pasarnya dari usia 18 tahun sampai 35 tahun, yaitu milenial dan Gen Z. Pelanggan dengan gaya hidup aktif dan senang bersosialisasi di coffee shop, serta konsumen yang memiliki ketertarikan pada kopi premium dan layanan yang berkualitas. Gambaran umum atau pasar dan sasarannya, tren konsumsi kopi Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan, terutama di wilayah perkotaan. Kopi tidak hanya dianggap sebagai kebutuhan harian dari gaya hidup masyarakat, khususnya di kalangan milenial dan Gen Z. Kopi juga menjadi tempat untuk bekerja, belajar, hingga bersosialisasi seiring dengan meningkatnya konsep working cafe on street place, yaitu tempat di luar rumah atau kantor untuk beraktivitas. Selain itu, adanya peningkatan pengguna layanan pesan antar melalui aplikasi seperti Grab, Gojek telah membuka peluang bisnis coffee shop untuk menjangkau konsumen yang lebih luas. Produk kopi susu, terutama varian dengan gula aren, menjadi salah satu minuman yang paling populer di kalangan muda, dengan menunjukkan bahwa preferensi konsumen semakin beragam. Pasar kopi juga memiliki tingkat persaingan yang tinggi dengan banyaknya pemain baik coffee shop lokal maupun franchise ternama. Kemudian di bab ketiga, objektivitas aspek produksi, Ombe Coffee juga menawarkan berbagai jenis minuman kopi yang berkualitas pada kopi spesial yang diolah dari biji kopi lokal terbaik. Menu utama seperti espresso, cappuccino, dan latte, serta minuman khas seperti kopi susu gula aren yang menjadi ciri khas di Ombe Coffee. Kemudian Ombe Coffee juga menyajikan pilihan non-kopi seperti matcha, latte, coklat panas, dan minuman teh sehingga dapat memenuhi beragam selera pelanggan. Semua produk disiapkan dengan bahan segar berkualitas yang memberikan pengalaman ngopi yang unik dan memuaskan. Untuk mendukung produk kopi, Ombe Coffee juga menyediakan berbagai macam makanan ringan dan dessert yang cocok untuk dinikmati bersama minuman. Menu makanan mencakup kue-kue homemade, sandwich, salad sehat yang dirancang untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Selain itu, setiap produk juga dikembangkan melalui proses uji coba dan umpan balik dari pelanggan, memastikan kualitas dan cita rasa yang konsisten. Dengan komitmen pada inovasi dan kepuasan pelanggan, Ombe Coffee juga bertujuan untuk menjadi destinasi bagi pecinta kopi, makanan ringan berkualitas di daerahnya.
kualitas produknya menghadirkan produk kualitas tinggi dengan menggunakan biji kopi pilihan dari petani lokal, memastikan kesegaran dan cita rasa yang otentik di setiap sajian. Studi objektifnya di sini ada produk, harga, dan tempat serta promosi. Ombe Coffee juga menawarkan berbagai jenis kopi berkualitas tinggi, kemudian harganya juga penetapan harga Ombe Coffee bersikap kompetitif, jadi mempertimbangkan juga harga pasar di sekitar lokasi coffee shop. Tempatnya juga berlokasinya di area strategis dekat universitas ataupun pusat perkantoran, jadi memungkinkan akses mudah bagi pelanggan target. Untuk promosinya memanfaatkan strategi pemasaran digital melalui media sosial, menjangkau audiens yang lebih luas, atau membangun brand awareness, sehingga diskon juga memberikan pertama dan program loyalitas yang menjadi bagian dari strategi promosi. Current situation and problematic situation. Di sini ada analisis SWOT, biasa digunakan untuk perancangan strategi yang digunakan untuk mengidentifikasi faktor internal serta faktor eksternal. Untuk pertama ada strength, weakness, opportunities, dan threat. Untuk strength-nya sendiri itu menyangkut kualitas produk serta pelayanan yang ramah serta suasana yang nyaman. Kemudian untuk weakness-nya ada brand awareness, ketersediaan SDM, modal terbatas, serta opportunities-nya ada digitalisasi, kolaborasi lokal, dan threats-nya itu persaingan baru, krisis ekonomi, perubahan preferensi pelanggan. Kemudian di bab 4 ada metodologi aspek pemasaran. Promosi, pasti promosi dong. Ombe Coffee berfokusnya promosi melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, kemudian promosi menarik, diskon pembelian pertama, dan program loyalitas. Terus pengembangan pasarnya, menjangkau segmen pelanggan melalui berbagai strategi. Yang pertama, coffee shop ini memperluas layanan pesan antar. Selain itu, Ombe Coffee juga berencana untuk membuka cabang di berbagai lokasi yang strategis melalui kolaborasi dengan komunitas lokal dan penyelenggara acara khusus seperti festival kopi, pameran seni, dan pengembangan produk. Ombe Coffee berfokus pada pengembangan produk dengan menghadirkan variasi menu kopi yang inovatif dan menarik, termasuk minuman berbasis kopi lokal menggunakan bahan-bahan berkualitas. Selain itu, menu non-kopinya juga memenuhi preferensi pelanggan yang beragam. Bab kelima ada analisis aspek produksi dan manajemen. Di sini ada aspek produksinya menawarkan berbagai jenis kopi yang berkualitas tinggi. Untuk mendukung produk kopi, Ombe Coffee juga menyediakan berbagai makanan ringan seperti dessert, sandwich, kue-kue homemade. Kemudian ada produknya, jenis produknya ada yang kopinya espresso, latte, cappuccino, manual brew. Non kopinya ada matcha, coklat, dan teh twinning. Snacknya ada sweet cake, pastry, cookies, dan salad. Dan main course-nya atau menu utama ada menu sarapan ombe, tenderloin, sirloin, pork belly, and eggs. Aspek manajemennya yaitu biasa ada resiko atau hambatan dari sumber daya manusia seperti tingginya turnover karyawan, gangguan dalam rantai pasok bahan baku makanan juga, terus resiko keuangan seperti fluktuasi biaya operasional serta kesulitan pengelola arus kas. Tindakan alternatifnya biasanya Ombe Coffee juga memastikan ketersediaan bahan baku berkualitas untuk mengurangi resiko gangguan dalam rantai pasok. Ombe Coffee juga dapat memastikan ketersediaan bahan baku yang berkualitas dengan mengurangi risiko gangguan dalam rantai pasok. Pengembangan strategi pemasaran berbasis digital yang lebih agresif, kemudian memanfaatkan platform media sosial dan website untuk mempromosikan produk dan menyampaikan nilai unik dari Ombe Coffee. Conclusion yaitu bab 6 terakhir. Kesimpulannya, secara keseluruhan mencapai keberhasilan saat ini, Ombe Coffee tentu proaktif dan mengidentifikasi dalam mengelola risiko yang muncul, meliputi peningkatan pelatihan karyawan, penerapan sistem manajemen yang berkualitas, serta pengembangan strategi pemasaran digital juga membantu usaha ini tetap kompetitif di pasar. Selain itu, diversifikasi, pemasok dan kolaborasi dengan bisnis lokal juga dapat memperkuat rantai pasok dan memperluas basis pelanggan. Pengembangan strategi pemanfaatan digital yang agresif, menjalin kemitraan dengan bisnis lokal akan membantu Ombe Coffee memperluas jangkauan pasar dan menarik lebih banyak pelanggan. Melalui langkah-langkah ini, Ombe Coffee dapat mengatasi hambatan yang ada, memanfaatkan peluang yang muncul dalam industri coffee shop yang kompetitif. Terima kasih.